Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Joko Putra. Oke, lanjut hari kemarin ya teman-teman semuanya ya. Kemarin kita sudah market review hari Senin ya, dan sekarang kita market review hari Selasa yang melanjutkan hari Senin kemarin nih ya. Oke, teman-teman semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di TikTok, selamat malam. Yang di Zoom ada Bapak Aprianus Dai, selamat malam Pak Aprianus. Ada Ibu, siapa ini? Meiliani, selamat malam Ibu Meiliani. Ya. Oke, dan di TikTok ada Bapak Rizky. Selamat malam, selamat bergabung Bapak Rizky. Oke, oke. Untuk mempersingkat waktu ya, nah, yang ada di layar kaca Bapak Ibu semua ini kita live trading ya. Tuesday market review ya lah plus live trading ya. Di mana live trading ini ya sebenarnya dari kemarin juga ada live trading sih ya. Namun untuk live trading malam hari ini ya kalau memang ada posisi yang bagus ya saya mungkin akan entry. Namun kalau tidak ada posisi yang menurut saya bagus atau menurut analisa saya ini masih kurang bagus ya saya tidak akan entry. Oke. Nah, di mana untuk malam hari ini ya, saya sudah disclaimer di layar ya, bahwa memang ini analisa ini ya, market review ini adalah murni dari analisa saya. Jadi ya, tidak ada paksaan pada penonton untuk ikut posisi trading saya. Pastinya, oke? Jadi kalau memang ada yang berseberangan secara analisa, ya sudah kita nggak usah debat ya, namun kita bisa bertukar pikiran lebih tepatnya ya. Karena ini ya trading ya, nggak ada yang 100% pasti benar. Nggak ada. Ya kita realistis saja lah tradingnya. Oke, bisa jadi saya salah, bisa jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ada di sini benar. Bisa jadi semua yang nonton ini salah dan yang benar adalah saya. Ya kan ini 50-50 aja sebenarnya. Oke. Nah, kira-kira ya dari teman yang di Zoom maupun yang ada di TikTok, ya ada yang mau request kira-kira kita mulai dari pair apa nih? Terus kira-kira kita mau dari pair apa nih? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, kita diskusi dulu. Bebas, terserah. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Langsung untuk malam hari ini. Kita berbicara mulai dari Dow Jones ya. Dow Jones ini sebenarnya kalau dilihat, kalau dilihat Dow Jones ini bagus banget sih. Bagusnya itu gimana ya? Pertama ya karena banyak atau kita sudah sering mendengar isu-isu yang ada di media massa ya bahwa pemangkasan suku bunga itu akan terjadi pada bulan Maret ya 2024 dan otomatis secara korelasi negatifnya ya, atau kebalikannya adalah kalau mata uang lemah otomatis saham pasti akan meningkat ya. Kalau mata uang melemah pasti saham akan meningkat. Seperti itu, simple ya. Apalagi Dow Jones ini benar-benar bangkit lah ya dari kubur. Biasanya dia terendah itu kemarin di 32.000 Oktober ya. Dan Oktober itu kalau kita lihat puncaknya dari DXY ya, atau benar-benar US itu lagi kuat banget 18 Oktober lalu saat
US melemah atau turun, ya, malah sebagai atau menjadi titik balik dari saham-saham, ya, terutama Dow Jones atau indeks yang lain, indeks US, ya, Dow Jones, US 100 dan S&P. Oke. Nah, kalau saya pribadi melihat Dow Jones, lalu US 100, lalu S&P, ini sebenarnya saya tutup mata. Kalau sorry, ini saya sebenarnya tutup mata sih kalau melihat secara teknikal, ya. Kalau fundamentalnya saya tutup mata sampai bulan Maret, ya. Tiga ini, S&P, Nasdaq, dan Dow Jones, ya. Gimana ini? Wah, kalau di suku bunga apa dipangkas, ya, apalagi, ya, apalagi nanti malam jam setengah 9, beberapa menit lagi, ya, CPI ini kalau datanya jelek, ya, ini dan PPI ini, ya, kalau ini jelek CPI dan PPI, wah, itu udah otomatis The Fed itu chance atau probabilitasnya itu akan lebih besar dari sekarang, ya, untuk memangkas suku bunga di tahun 2024 mendatang, lebih tepatnya di bulan Maret. Isunya seperti itu, ya. Namun untuk di hari Kamis ini, ya, ada FOMC dan saya juga yakin, ya, ini juga suku bunga nggak akan dinaikkan, atas nggak ada dasar atau landasan apapun untuk suku bunga itu dinaikkan, ya. Kita lihat PPI pada kemarin aja udah menurun, ya. CPI year to year, ya, inflasi ini atau harga perubahan harga barang dan jasa di sini juga turun dari 3,7 actual kemarin menjadi 3,2%. Oke, jadi ini udah otomatis turun sih. Ini melonjak sedikit doang di bulan September dan Oktober, habis itu ya turun lagi. Bisa dibilang memang masih jauh dari target The Fed, di angka 2% menurunkan inflasi dengan suku bunga yang mencapai 5,5%, ya. Namun bisa dibilang kemarin Waller, Waller, ya, ya, pejabat dari The Fed juga bilang bahwa memang tidak ada kenaikan suku bunga lagi, ya, sampai akhir tahun ini. Itulah menyebabkan kenapa kemarin gold itu bisa terbang, ya, mencetak rekor tertinggi. Dan memang after dari Waller ngomong seperti itu, ya, gold baru terbang, gitu. Oke, lalu eh, kita lihat tradingnya di mana, ya. Kalau saya sih pasti sih berani, ya, untuk ngambil posisi buy secara jangka panjang, ya. Sini karena saya di trading di WeTrade, ya. Di sini kodenya beda, ya, di Nasdaq, ya. Nasdaq di kodenya NAS, USD kita bisa buy. Kalau saya lepas semuanya, saya lepas TP. Lepas TP, S&P saya juga buy, ya. Dan Dow Jones, ya. 36.000, 36.400. Ya, kalau bisa mah. Oke. Kenapa saya berani ambil tiga-tiganya, ya? Karena memang ini tujuannya adalah untuk long term. Untuk long term, ingat. Nah, Nasdaq, S&P, dan Dow Jones ini tujuannya adalah untuk long term sampai 3 bulan ke depan, nih, ya. Kenapa? Kalau misalnya ada yang nanya, lo tuh kok kecil banget 0,10? Ya, sesuai money management aja. Ya, kalau misalnya untuk long term, apalagi untuk CFD, CFD ya, contract forward different, ya, Nasdaq Index, oh, itu enaknya cari aman aja sih, cari aman aja. Karena pergerakan harga kalau udah benar-benar trending, ya, wah, itu enak banget. Jadi nggak perlu greedy lah. Tapi kan modal kan banyak gitu, ya. Modal memang banyak, tapi ya kita harus utamakan money management. Dikhawatirkan terjadi koreksi yang cukup signifikan. Seperti itu. Oke. Dan kemarin
itu masih ada floating Euro USD ngebuy masih ada profit ya $49, lalu XAU USD masih floating juga minus $50. US oil dia tadi sudah profit ya, US oil ya, US oil tadi itu sudah, nah dia udah profit ya, namun ya mana turun berbalik ya. Oke. Nah, Nasdaq ini kalau ada yang mau bertanya ya, Nasdaq ini sampai mana kalau ada yang mau nggak mau long term ya, kalau ada yang nanya nggak mau long term, Nasdaq ini kira-kira sampai mana? Oke, Nasdaq ini kemungkinan besar bisa sampai sini ya, 16.700-an Nasdaq ya. Memang nggak dalam waktu cepat ya, namun kalau kita lihat secara tren besar tuh, Nasdaq lihat kenceng banget ini ya tuh, set 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 naik ya, koreksi ya, naik lagi. Ini tuh secara tren dia masih benar bagus banget ini. Dropnya itu hanya di apa nih di sini? Sebentar. Awal-awal Januari lah ya. Dari penutupan akhir-akhir bulan. Oh, saat ini ya, saat US ini benar-benar lagi eh, kuat-kuatnya lah ya, lagi strong-strongnya US ya. Lalu saat suku bunga sudah kendor, ya nggak ada kenaikan suku bunga lagi ya, itu sudah mulai bangkit. Baik, terusnya. Nah, apalagi suku bunga mau dihapuskan, ya atau bukan dihapuskan sih, lebih tepatnya mau diturunkan. Nah, otomatis bisa dibilang, wah ini Nasdaq dan kawan-kawan ini bisa lebih oke banget gitu, ya. Bisa lebih oke banget lah naiknya. Kalau yang mau jangka pendek, sekarang running price berapa? 16.265. Ya, ambil aja 100 pips lah ya. 100 pips lah. Ambil, sama. 100 pips berarti dari running price ya 16.300 lah. Atau 50 pips juga silakan. Bisa juga. For S&P juga bisa dibilang sama ya. Secara tren dia oke banget ini. S&P bisa, ya kurang lebih chartnya mirip ya sama Nasdaq ya kalau lihat ya. Tuh, ya kan? Mirip ya. Nasdaq ini benar-benar enak banget. S&P juga sama ya, nggak kalah enaknya. Dow Jones ya sama juga sih Dow Jones lagi ya. Udah pokoknya ketiga saham indeks Amerika ini udah enak banget lah pokoknya untuk long term ya. Tapi tetap gunakan money management aja sih yang bagus kalau memang mau long term. Oke, sebenarnya dari beberapa waktu lalu, dari beberapa waktu lalu, sebentar, ini TikTok aku kan ya. TP, TP berapa Bang? Saya jawab dulu ya TikTok. TP, TP apa nih? TP apa nih? TP Nasdaq. Kalau TP, ada tambah sini aja ya. Dow Jones ya. Dow Jones ini ambil aja kalau memang yang mau intraday ambil aja 100 pips lah. 36.400 4 ke 36.500. Ya, ambil aja TP 100. Nasdaq juga sama TP-TP 100 saja ya.
Lalu S&P juga sama TP-TP 100 saja. Maksimal 100 dulu aja kalau memang nggak berani jangka panjang. Kalau ini kan saya kan untuk jangka panjang. Jadi saya lepas TP, saya lepas SL. Oke. Ini sebenarnya untuk S&P ini, sorry S&P yang yang sana apa sih? Nasdaq ini, nah nih, dia udah mapping ya. Kalau teman-teman pernah ikutin saya nih ya, masih di Agustus September lah. Oh enggak, sudah di area sini, udah di 20 Februari, udah di bulan-bulan Februari Maret lah kurang lebih ya. Ini sudah dibilang dia ada potensi naik nih. Ya, karena ya kalau kita berbicara eh teknikal aja sih ya. Nih, kalau ada yang tahu nih pola cup and handle ya, cangkir dan handle-nya atau pegangan ya. Kalau sudah terjadi pola seperti ini, ya apalagi ini momentumnya pas ya. September 2022, Oktober ya ini adalah momen-momen bulan-bulan US ini benar-benar lagi benar-benar naikin suku bunga ya. Tinggi-tingginya lalu sudah mulai agak berhenti ya berhenti 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 baru dia hampir rally lagi ini beruntung nih kalau ada yang ngebuy di sekitaran area 12.900 atau 13.000 ya sampai sekarang 16.000 berarti udah 3.000 pips tuh ya. Enak banget itu pasti. Profit berapa ya? Ini S&P sudah mungkin ya. Mungkin kalau memang ada yang berani main sedikit panjang ya, TP-nya mungkin ya di titik-titik high sini aja. Titik-titik high ya, high ini nih, high ini atau high ini boleh. Kalau untuk Nasdaq, kalau untuk ini Dow Jones ya, TP di sini boleh 36.500 atau di high sini 36.900 boleh. Ya, silakan bebas. Oke, waktu 6 menit lagi ya, kita nunggu data CPI ini. Ada yang bisa nebak kira-kira CPI ya, itu kan banyak nih, ada yang month to month, ada yang core CPI juga ya. Ini yang bisa nebak karena CPI year to year aja. Yang intinya adalah yang year to year secara tahun ke tahun ya. Kira-kira naik atau turun nih data CPI. Kita tebak-tebakan aja ya. Naik atau turun nih. November ke November aja ya. Dari 7,7% ke 3,2%. Berarti udah turun nih, cukup signifikan juga CPI-nya ini. Food and energy, kalau si core CPI adalah bahan pangan ya, makanan dan energi. CPI biasa, ya udah kehitung semuanya lah. Kita tinggal tunggu aja sambil kita tunggu ya. Mungkin ada yang mau request analisa pair lain. Ada yang mau request analisa pair lain nggak nih? Oil, kita bahas oil kali ya. Ini oil sebenarnya saya udah kemarin nge-buy ya. 0,1 kecil aja. Namun ya floating sih. Floating sih ya. Floating untuk oil. Oil mana oil? Floating 68 oil. Yang udah sempat profit sih tadi ya. Dia sempat profit, namun ya market berbalik tuh. Ya kan? Udah membuat higher high.
namun dia turun koreksi. Semoga memang ini jadinya turun koreksi sampai sini naik ya. Tergantung sih data dari nanti ya. Kita lihat aja di data CPI ini beberapa menit lagi nih. Teman-teman, kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Ya kita sharing aja, nggak usah takut. Kita sharing aja, kita sharing-sharing. Ada yang mau nanya nggak? Kira-kira mau request pair apa? Kalau saya masih nunggu dulu lah. Saya masih nunggu dulu ya nih. Gold nih kemarin sempat ya ngasih sinyal Telegram ini trading plan di area sini. SL pastinya udah tahu ya. SL pasti di luar kotak merah ini. Terserah mau di sini, mau di sini, mau di jauhan lagi. SL bebas. Namun sempat sih keluar area zona ya. Keluar zona demand. Dan jangan ambil sini ya. Ya area demand masih fresh juga sih. Oke sih imbalance. Tinggal kita tunggu aja sih. Ya, 2 menit lagi kurang lebihnya. Kita tinggal tunggu aja. Kalau saya sih lihatnya CPI ini turun di bawah 3,1% atau terburuknya di 3,1% aja. Atau datanya sama aja gitu. Ibaratnya forecast sama dengan actual sama dengan forecast. Sorry. Ya, ya kita mau ngobrol-ngobrol lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ada yang mau ngobrol apa nih? Mau nanya apa, mau request apa, mau ngobrol apa, bebas ya. Kita tunggu ya, kita tunggu bareng-bareng aja ya. So, kita sambil ngopi, sambil santai-santai ya. Kita lihat floatingan dulu yang ada di MT4. Tujuh detik lagi. Oke, kita lihat. Harga gold udah 1990 aja ya. 87. Hmm, Udah terlalu signifikan. 93. Naik ya. Oh, benar. Kita prediksi ya. 3,1% data CPI malam hari ini. Tapi CPI month to month-nya dia naik. Ya, CPI bulan ke bulan ya. Ini nggak mengurangi ya. Nggak mengurangi probabilitas atau nggak membuat efek yang apa bisa dibilang ya. Efek kejut lah ke market ya. Kalau memang nanti The Fed itu mau naikin suku bunga. Walaupun data ini CPI ini secara month to month dia 0,1 lebih tinggi ya, itu nggak akan merubah The Fed itu untuk menaikkan suku bunga lagi enggak. Minim-minim skenario terburuknya adalah datanya atau suku bunganya itu yang masih tetap sampai 2024 itu paling buruk skenario terburuknya. Skenario yang terbaiknya ya mereka akan tetap memangkas. Jadi udah kelihatan ya secara CPI year to year ya mereka ini di 3,1%. Kita lihat besok di PPI-nya ini ya PPI-nya juga ini ya. Kalau PPI ini ya
Oh, bisa kita lihat aja ya. Energy price, energi. Sen untuk core. Kalau PPI-nya ke wall sales atau partai besar. Nah, kalau ini tetap, anggaplah ini juga tetap ya, PPI juga besok, anggaplah PPI juga tetap ya. Misalkan PPI juga tetap, kemungkinan besar besok FOMC suku bunganya pasti tetap juga. Kalau suku bunganya tetap ya otomatis gold naik, pair-pair lain juga pasti akan naik. Ya. Nah, ini Aussie nih. Saya udah bilang kemarin Aussie hati-hati sama PPI ya. Kemarin tuh Aussie kalau lagi PPI itu atau CPI itu hati-hati karena memang takutnya yang sudah running profit itu kalau bisa di close dulu kemarin. Takutnya PPI juga besok datanya netral nih bisa tembus nih. Jadi kemarin hanya bisa sampai ke TP1 aja. Oke. Untuk tradingan saya pribadi, gold naik, oke. Oil mengecil minusnya ya 50. Nasdaq kenceng $9 langsung. S&P naik lumayan ya, $4, $5. USD CAD yang kemarin re-entry $28,27. Oke, USD CAD ini masih tetap oke banget, masih saya tahan ya. Gold ya udah masih saya tahan juga pasti. Oke. Kalau untuk ada yang nanya pair-pair lain, tinggal tunggu besok sih. Sebenarnya tinggal tunggu besok. Tinggal tunggu besok. Kalau besok PPI-nya juga ibaratnya netral juga ya. Buy aja udah. Tapi tetap hati-hati sih. Di FOMC-nya ini takutnya dia ada speak. Ada yang ngomong, wah ternyata bla 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 bla. Ada kemungkinan suku bunga mau dinaikkan. Wah, guncang langsung semua. Harga-harga keguncang itu. Ausi aja lihat dong. Tuh, ya kan. Wah, spike begini nih ya. Gold juga sama. GBP ya. Kanada, kalau Kanada mah masa bodoh lah saya masih berani holding technicalnya oke, fundamental juga oke ya. Oil nih yang agak sulit dinaiknya perlahan-lahan kali ya. Ini semoga ekonomi China juga membaik ya, karena China negara importir minyak yang besar di dunia ya untuk industri manufakturnya. Jadi minyak kalau semakin dibeli sama China, supply makin sedikit. Lalu negara-negara OPEC Plus, anggota negara OPEC Plus yang lain juga ikut memangkas suku bunga ya makin enak. Cepat oil itu akan kembali naik lagi. Oke, oke kira-kira teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau request spare apa? Kalau saya belum ada sih. Oke, silakan yang mau spare, yang mau request spare, ketik aja. Cukup Pak, masih ikut floating ya Pak Daki ya, masih floating. Ya apa-apa, floating adalah profit yang tertunda ya. Sekali entry belum tentu kita profit ya, trading plan sama ya. Belum tentu kita langsung profit, bisa jadi kita profitnya belakangan. Kabarin aja dulu si floating profit. Oke, kira-kira yang mau ditanyakan ya teman-teman semua, yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri untuk webinar pada malam hari ini ya. Oke, kalau gitu kita tengok-tengok lah besok di Telegram ya.
Kalau memang besok ada yang sedang si running profit atau memang ada trading plan lain besok ya, entry di mana ya, atau mau di close atau mau gimana ya, kita lihat besok lagi. Oke, jangan lupa besok kita ada sesi interview ya, ada narasumber ya, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa tanya jawab bareng besok hari. Oke, oke, kalau gitu semuanya Bapak Ibu semuanya saya akhiri untuk acara pada malam ini. Jangan pernah bosan ya untuk kita ikut kalau memang acara ini gratis. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri Bapak Ibu semuanya. Saya dengan Johan Saputra. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.